Prabowo kabarnya tetap tegas menolak status bencana nasional dengan mengatakan bahwa Indonesia mampu dan kuat, dan ini disampaikan di depan jajaran menteri, termasuk di depan Kapolri dan Panglima beberapa waktu lalu. Saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, diskusi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Logistik ini sudah siap dimuat di dalam kapal. Tinggal tunggu persetujuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. InsyaAllah, tim Cinta Salam Malaysia akan bergerak ke Aceh bagi melaksanakan misi bantuan banjir untuk saudara kita yang berada di Aceh Utara. Allah, tuh jalannya kayak gini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya, dimana di sini ada teman-teman yang menyarankan saya untuk tengok ya guys. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja, bisa langsung klik linknya yang ada di videonya Cak Mujib. Oke, kita play videonya. Let's go. Prabowo kabarnya tetap tegas menolak status bencana nasional dengan mengatakan bahwa Indonesia mampu dan kuat, dan ini disampaikan di depan jajaran menteri, termasuk di depan Kapolri dan Panglima beberapa waktu lalu. Bagi Pak Prabowo, mereka pada saat ini bekerja keras, dan tolong jangan sampai ada oknum-oknum yang sengaja untuk mencari perhatian dan seolah-olah mengabaikan kerja keras pemerintah. Jadi baginya situasi udah terkendali dan pemerintah udah bergerak. Iya bener banget. Nah masalahnya adalah fakta di lapangan tidak menunjukkan bahwa kita ini mampu, seperti di daerah Aceh Tamiang. Jadi intinya ini tuh rapat yang diadakan dengan jajaran menteri, dan tentu saja ada Presiden Prabowo Subianto yang memaparkan bahwa status bencana nasional ini belum akan diberikan karena beliau melihat daerah yang terdampak ini adalah 3 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Menurutnya situasi terkendali. Terus Bapak Prabowo ini ngasih pesan untuk elit dan pihak luar agar nggak sibuk cari kambing hitam dan jangan saling menyalahkan di tengah musibah. Jadi Prabowo ngelihat ada pihak luar juga yang mencoba untuk menyebarkan hoax. Bener banget Rin. Jadi pokoknya singkatnya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah nunjukin kalau pemerintah Indonesia itu mampu, belum mau menerima bantuan luar, dan Indonesia adalah bangsa yang mandiri dalam menghadapi krisis. Dan dengan tegas Pak Prabowo mengatakan mereka sudah hadir di lokasi bencana dan berbagai pihak sudah bekerja keras, jadi tolong kesabarannya. Dan Pak Prabowo juga sampai mengatakan dia tidak punya tongkat Nabi Musa, jadi memang secara bertahap. Banyak yang mengatakan Presiden nggak usah diterima bantuan luar negeri, mereka pasti membantu GAM. Untuk apa? Tutup ruang udara kita. I said no, I am responsible. Ini misi kemanusiaan. Dia ingin membantu saudara kita yang ada yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa kita tutup? Saya mengambil risiko meskipun saya tahu beberapa anggota DPR, MPR mengatakan tidak perlu diterima. Kemudian juga mengatakan ini kan masih operasi militer, kenapa dihentikan operasi militer? No, saya berbicara dengan Panglima TNI dan yang lain, mari kita lakukan shifting kegiatan tentara kita dari bertempur dengan GAM, kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Ini semacam undeclared ceasefire. Nanti GAM Tuhan menakdirkan mereka melakukan hal yang sama. Jadi ternyata kita sudah bersatu dalam hati waktu itu, prajurit TNI dengan GAM sama-sama melakukan misi kemanusiaan. Itulah indahnya. Ada seorang politisi seperti biasanya berkomentar sangat miring dan seterusnya, tidak saya gubris. Yang penting the show must go on. Tanggap darurat menyelamatkan jiwa manusia sebanyak-banyak. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok, dia sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing? Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara.
Boleh sedikit soal itu, tapi sebentar aja. 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua, ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab itu membawa 50 ton beras itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi negara Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua, ketika di yang Malaysia itu pun diterima. Pak Mualim menerima langsung. Nah, artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, diskusi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Masya Allah, tabarakallah. Inilah rakyat Aceh yang telah dilanda negeri mereka, kawasan mereka oleh banjir besar. Dan bantuan ini datangnya semua daripada Malaysia. Bapak ini ataupun pakcik ini minta kepada pencetus rumah kita untuk berikan gas stove yang baru kepada dia kerana dia cakap gas stove dia telah dibawa arus banjir. Inikah bantuan yang tidak seberapa itu yang sampai dinilai hanya sebelah mata oleh pemimpin sesetengah pemimpin Indonesia? Saya minta kepada pemimpin Indonesia, buka mata kamu, kamu tolong rakyat kamu. Saya bukan nak ajak bergaduh, tapi nak bagi kamu buka mata. Bila orang datang bantu, harus bersyukur, bukan mengkritik. Nasihat, jangan marah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025. Zulfa Tour and Travel and Team bersama rombongan daripada Malaysia mengantar bantuan ke Kampung Simpang Mulia, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Kampung ini merupakan kampung kelahiran isteri saya dan alhamdulillah ini mungkin kali yang keempat kami kembali ke kampung halaman ini. Dan insyaallah kami daripada Zulfa Tour and Travel mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada semua penderma-penderma yang telah memberikan sumbangan sangat banyak ini, dan alhamdulillah juga satu generator daripada kawan-kawan yang lain juga, ada sedikit daripada kawan-kawan di Singapura dan juga ada daripada kawan-kawan di Aceh dan juga ada daripada Malaysia terkhususnya. Jadi kami mewakili warga Kampung Simpang Mulia mengucapkan ribuan terima kasih kepada penderma semuanya. Semoga silaturahim ini akan berkekalan adanya. Amin. Dan semoga apa yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada warga Kampung Simpang Mulia yang terkena musibah banjir ini, semoga Allah ganti dengan amal yang baik kiranya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semua bantuan ini kita serahkan langsung kepada Ketua Kampung Simpang Mulia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sadar sekarang mereka sedang agihkan telekung daripada apa mana ni, daripada untuk muslimah memang memerlukan telekung dan tudung, memerlukan sangat-sangat. So untuk baju pun tak ada dah, bapak. Baju di badan keluar. Baju di badan saja. Masih perlukan bantuan rakyat Malaysia. Bantu kami di Aceh ini, insya-Allah. Jadi kami datang daripada NGO Al-Azhar Care. Kami nak pesan satu benda. Walaupun Allah Ta'ala bagi dugaan, bukan berarti dia benci, bukan. Tapi dia nak duga siapa yang bersyukur, siapa yang sabar. Siapa yang syukur bermaksud dia, siapa yang syukur dan sabar maka syurga untuknya. Betul? Dan Nabi ajar satu doa, Allahumma ajurhum fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira. Maksudnya Nabi ajar kita kalau kena musibah berdoa, maka wahai Allah, bagi hati aku ni terima dugaan kamu. Tapi ya Allah, kau gantikan semua yang rosak ni dengan benda yang lebih baik. Amin. Jadi Allah Ta'ala bagi dugaan, Nabi ajar macam mana nak tempuh. Betul? Tapi 1000 kali sayang kalau kata kita tinggalkan solat. Betul? Jadi pastikan solat. Dengar ni, kalau tak ada air, maka pakai debu. Ni dinding semua ada debu.
Pakai debu, tepuk, sapu di muka, tepuk, sapu di tangan. Selesai. Terus solat. Boleh? Pastikan solat. Pastikan anak cucu kita solat. Rugi 1000 kali rugi kalau kena dugaan tapi tinggalkan Allah. Rugi betul? InsyaAllah moga-moga kampung ni Allah Ta'ala bagi rahmat, banyakkan rezeki. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata saya tak berkelip melihat kesusahan ataupun kesan korban bencana banjir dekat Bandar Temiang ni dengan lumpurnya. Dan Alhamdulillah kita dah sampai dan kita nak ke destinasi yang lebih teruk lah, kawasan dalam. Allahu Rabbi, ni kedai motor habis, peniaga habis, total loss ini. Saya tengok tadi kedai perabot, Allahu Rabbi, kedai perabot total loss. Kalau dekat Malaysia selalu ni kawasan perumahan tau, pekan-pekan tak kena. Yang ni satu pekan kena di Temiang ni. Nak kata ya Rabbi ya salam. Dan bagi saya lah, saya belum masuk dalam lagi. Kat sini pun saya rasa ini antara banjir yang dahsyat lah. Selepas Langat kawasan perumahan tau, kawasan kampung, kawasan hutan. Ni tak kawasan bandar. Bagi saya kesan dia sangat dahsyat lah. Allahu Rabbi. Ya tengok lah. Kedai-kedai elektronik masak habis. Hancur dah. Kedai perabot habis, kedai buku habis. Ni kalau kedai-kedai logam, kedai-kedai jual barang besi ni okey lah, boleh cuci balik, boleh basuh balik. Tapi kedai-kedai yang bersifat benda tu tak, orang kata apa, kena lumpur pun habis, kena air pun habis dah. Macam mana gamaknya? Allahu Akbar. Kita berdoa lah moga Temiang cepat bangkit. Amin. Temiang cepat bangkit insya-Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zizi Kirana, ikon sukarelawan Cinta Salam Malaysia. InsyaAllah, tim Cinta Salam Malaysia akan bergerak ke Aceh bagi melaksanakan misi bantuan banjir untuk saudara kita yang berada di Aceh Utara. Dan misi kali ini kami akan mengagihkan barangan keperluan asas seperti makanan, air bersih, kit kebersihan dan juga alat pembersihan untuk mereka yang terjejas. Kenapa saya katakan bantuan ini sangat penting untuk mereka? Kerana mereka berhadapan dengan kesukaran untuk mendapatkan keperluan harian. Jadi jom sama-sama kita hulurkan bantuan, kita ringankan beban mereka. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan, semoga Allah terima. Amin. Macam mana caranya? Korang boleh hulurkan sumbangan itu ke link sumbangan yang ada di bio Cinta Salam Malaysia. InsyaAllah. Menurut informasi terbaru hari ini, bantuan 2000 ton logistik dari komunitas Aceh yang ada di Malaysia, yaitu Pak Ketuanya adalah Datuk Mansur Usman. Beliau mengatakan yang bahawa logistik ini sudah siap dimuat di dalam kapal. Tinggal tunggu persetujuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo sudah siap menekan tombol lampu hijau, maka kapal sudah bisa berangkat malam ini. Seandainya Bapak Prabowo tidak menekan lampu hijau, maka mereka harus tunggu tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember mereka harus berangkat dari Pelabuhan Penang menuju ke Pelabuhan Kurung Ruku, Aceh Utara. Jadi masalah biaya cukainya bagaimana? Masalah biaya cukainya gratis, ya, karena ini adalah bantuan kemanusiaan, gratis, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi waktu sampai ke pelabuhan tersebut, nanti barang-barang itu
akan diperiksa dulu oleh pihak Bea Cukai. Diperiksa barang-barang apa itu. Kemudian pihak awak kapal harus menunjukkan sertifikat hibah dari negara Malaysia. Kemudian dari Provinsi Aceh juga begitu. Bapak Gubernur Mualim nanti harus menunjukkan surat permohonan bantuan. Ketika kedua belah pihak ini telah menunjukkan dokumennya kepada pihak Bea Cukai, maka barang logistik itu sudah bisa dibongkar. InsyaAllah mudah-mudahan bantuan ini sampai kepada korban bencana banjir ini yang ada di 18 titik, yaitu 18 kabupaten. Begitu aja infonya terbaru, ya. Mudah-mudahan kita doakan tidak ada rintangan apapun. Semoga bantuan ini cepat sampai, insya-Allah. Terima kasih. Alright guys, udah selesai videonya. Sangat-sangat miris ya guys, karena masih banyak istilahnya orang-orang yang memerlukan bantuan ulur tangan daripada kita semua ya guys ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantan Presiden Indonesia Pak SBY ya mengatakan bahwasannya dibuka semua waktu dulu tsunami itu, karena sudah tahu gitu. Dan ini lebih parah dari tsunami guys, tapi Pak Prabowo belum juga istilahnya membuka bantuan daripada orang-orang luar gitu. Ketika bantuan mereka nggak mau nerima dari asing, kita anti asing. Tapi ketika pembangunan mereka malah ngutang kepada asing. Susah. Giliran untuk rakyat ya susah ya, disusah-susahin. Giliran untuk negara, giliran untuk perut pejabat gitu, dimudah-mudahin, rela-relain untuk pinjam uang ke asing gitu kan. Cakap mampu, hakikatnya Indonesia tidak mampu melaksanakannya dengan baik ya kan. Jadi warga Aceh terzalimi. Prabowo terlalu paranoid, semua orang musuh ya, enggak tahu juga sih itu guys ya. Cakap mampu tapi nyatanya tidak mampu, cuma menyembunyikan kecurangan, menggundul hutan penyebab bencana. Belajarlah mengucapkan kata sopan terima kasih, biar sekecil apapun bantuan ucapkanlah terima kasih. Betul. Prabowo dapat bisikan dari gurunya, kata gurunya jangan terima, kita mampu, kalau diterima habis kita. Bisa juga. Orang di atas hanya pandai bercakap, rakyat di bawah tanggung akibat. Nak makan pun susah. Betul guys. Kalau kita tengok salah satu channel ya, jadi ada salah satu YouTuber juga namanya Bang Andre Suhen yang biasa ke Malaysia juga itu guys ya. Mereka juga istilahnya ke tempat-tempat yang terisolasi. Teman-teman bisa lihat di sini, kita play sedikit aja ya teman-teman. Nah di sini. Lihat sana. Nah masih seperti ini guys suasananya. Mereka ini berbondong-bondong untuk istilahnya menerima bantuan. Dan ini masih terisolasi ya guys ya. Nah seperti ini. Allah. Tuh jalannya kayak gini guys. Oh kalau malam gelap gulita guys. Waduh bahaya nih, bahaya. Jatuh motornya guys. Nah gitu guys. Seperti itu ya adanya di sana itu ya guys ya. Nah, ini banyak gas dan lain sebagainya. Gas pun jadi mahal gitu. Ya seperti ini. Nah ini suasananya kita lihat. Allah. Luar biasa. Mana pulang? Kita tengok lah tuh. Dia pakai pakai motor lah untuk antar itu. Sampai jam 4:30 kita belum siap juga. Di sana masih banyak lagi, di sini pun baru ini 600 sak kita bawa. Susah guys aku jelasinnya, hujan apa segala macam, minyaknya pun kotaknya hancur, ribet. Jam berapa? Sumpah nih kalau kemari inilah terisolir namanya guys. Terisolir ya. Asli, awang langsirnya lah, kebanyakan awang langsir nih. Jatuhnya satu beras ratusan ribu harganya. Makanya di sini beras mahal. Gila. Dan aksesnya terputus. Nah
Nah itu guys ya, jadi kalau nggak cepet-cepet itu bakalan istilahnya banyak orang yang akan kelaparan. Sedangkan orang-orang yang terkena banjir ataupun terkena ya apa namanya bencana itu, mereka udah nggak punya harta benda, nggak punya uang gitu. Terus gimana mereka untuk makan gitu kalau istilahnya ya pemerintah nggak gerak cepat gitu. Makanya bantuan-bantuan itu sangat-sangat diperlukan. Seperti Bang Andre ini juga istilahnya menyalurkan bantuan seperti itu. Dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita di Malaysia juga menyalurkan bantuan untuk meringankan gitu. Karena ya kata Bang Andre tadi istilahnya terisolir gitu, tidak ada akses jalan di situ gitu. Makanya beras mahal ya kan. Apalagi istilahnya ya gas dan lain sebagainya itu pasti mahal banget. Nah mungkin itu dulu guys videonya. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Buat teman-teman semua, jaga kesehatan, baik-baik, sehat-sehat. Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.